share kakak saya. Itu kalau yang bagus-bagus kayak saya share. Nah ternyata dia eh, nggak ngomong-ngomong dia quantum jam tuh. Jadi setahun itu dia nggak pernah closing, akhirnya dia closing. Closing Hmm. itu perdana dia closing di atas 300 juta. Jadi dia cuma ibu rumah tangga, closing dapat di atas 35 juta tuh. Komisi perdananya dia gitu. Nah, setelah itu dia quantum jam lagi untuk bisa nawarin ke yang konsumen yang itu untuk ngambil kafling yang di sebelahnya. Padahal kafling di sebelahnya itu kondisinya udah uang muka tuh teh. Udah uang muka kan udah berarti udah tanda tangan AJB kan, udah nggak mungkin lah gitu. Tapi dia quantum jam dan ternyata itu kewujud lagi gitu. Akhirnya itu batal uang mukanya dan dia jual lagi tuh kaflingnya dapat lagi di atas 30 juta juga itu. Jadi dalam waktu 1 bulanan 2 bulan lah tuh dapat dia sekitar 70-an juta lebih gitu kan. Nah terus saya mikir lah ini saya yang share link kok malah saya nggak ngelakuin quantum. Tapi kan memang dalam masing-masing person atau orang kan endapan emosinya nggak sama ya Teh ya. Ada yang memang traumanya atau mungkin kan dari kecil banyak banget numpuk sehingga dia butuh proses berkali-kali atau mungkin nggak bisa langsung dalam 2 minggu atau sebulan untuk bersih. Bisa kayak berangsur seperti Bu Sri juga sebenarnya untuk beberapa hal kayak apa tadi quantum jam yang 5 juta dalam seminggu itu sudah bisa terwujud, tapi ternyata juga masih ada hal lain karena memang masing-masing orang kan beda-beda gitu kan Teh ya. Oh. Untuk membersihkan atau menyelesaikan segala endapan emosi itu loh ada layer yang bawahnya lagi. Kalau Teteh kan bilang kadang-kadang kalau membayangkan awan hitam itu coba cari lagi di balik sofa atau di balik korden, nah gitu kan Teh. Nah menurut Teteh sendiri pengalaman Teteh gimana sih atau ada memang orang yang memang sangat cepat untuk melakukan itu karena memang dia memang pinter tekniknya atau memang kondisi endapan batin atau emosional orang yang berbeda-beda? Sebenarnya ini nggak ada cerita orang yang pintar melakukan itu sih, karena ini lebih ke daily hidup kita yin yang. Oke. Hidup kita itu ada hukum keseimbangan gitu, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Jadi lebih ke santai aja melewati semua prosesnya, semua fasenya. Karena umur Bu Sri, umur Manda, umur aku kan di atas 30 tahun tuh. Bener ya? Ya, ya, Sama, sama Pak Rahmat, keluarganya, kalau di rumah nyapu kan pasti tiap hari debu hilang kan. Bayang nggak ya. sih, bagasi emosi nggak pernah kita sapuin. Nggak pernah kita rilis seberapa banyak itu debunya, debu layernya itu. Jadi kalaupun saat ini rilis, kenapa ya aku rilis saat ini kok besok muncul lagi? Rilis sekarang besok muncul lagi. Biasa aja juga, karena kan memang itu berlapis-lapis. Jadi melewatinya santai aja, ingat selalu surat Al-An'am, hidup itu permainan. Iya, iya, Teh, ya benar. Caranya, oh kalau kayak gini caranya harus begini. Yang paling penting adalah kita mengetahui siapa diri kita. Kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Ya, Supaya biar bisa lebih cepat sadar untuk memahami bahwa mundur dulu satu langkah dari emosi sedih, takut, bingung, cemas, khawatir, marah, kesal. Mundur, kamu bukan itu. Jatinya kamu itu adalah pengaruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di titik kamu mundur, sebenarnya itu cara paling cepat Manda untuk rilis. iya, ya, Teh, ya, Teh. Sudah Untuk paham. rilis tanpa banyak-banyak pertanyaan sebenarnya. Itu paling cepat sebenarnya. Tapi sebelumnya sadari dulu. Agar sih emosi itu bisa terurai, bisa lepas, terurai, larut. Itu caranya cuma dengan menerimanya. Menerima dan menyambutnya. Intinya penerimaan. Selama nggak diterima, dia looping. Itu aja kuncinya Anda. Ya, Nah, semuanya, segalanya, selama nggak diterima, dia akan looping. Kenapa looping? Dia akan terus terjadi sampai kamu mentok dan sampai kamu mikir untuk menerimanya.
Sampai Buktinya sadar ya Teh ya. sadar betul. Masa sih harus sampai 5 tahun ke depan sadarnya udah lelah dulu, lebih baik sadar dari sekarang kan sebenarnya. Iya Teh. Tuh, oke, Oke, terima kita lanjut lagi. Terima kasih ya Bu Sri ya. kasih Bu Sri Rahayu, thank Terima you. kasih banyak. Oke, kita ganti ke iya, kita ganti ke lanjut ke Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat dihidupkan mikrofonnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran Pak Rahmat. Kedengeran? Ya, ya, Eh, ya, terima kasih. Kurang kenceng Pak. ya, kecil suaranya. Kenceng ya. Berarti dideketin Pak, deket banget. 1, 2, 3. Iya, Udah jelas. Masih kecil. masih kecil Pak. Ya, Sudah jelas. Satu, dua, nah, tiga. Sudah, sudah. Nah, Oh ya, ini berarti baru. kalian pakai mic tadi, mic wireless. oke. Iya, jadi saya langsung testi aja atau gimana ini? Boleh cerita dulu juga Boleh nggak Pak, apa-apa. boleh Kenapa ikut cerita. Bandung Oh Revolution? iya, jadi Cerita eh, dulu, terus ya. awalnya itu kan memang saya udah sering nonton, mungkin sekitar bulan November 2024 lah ya, suka nonton. Terus akhirnya ketemu videonya TVB. Nah itu kalau ada yang bagus-bagus tuh saya share ke kakak saya tuh Teh. Saya share ke kakak saya. Itu kalau yang bagus-bagus kayak saya share. Nah ternyata dia eh, nggak ngomong-ngomong dia quantum jam tuh. Jadi setahun itu dia nggak pernah closing, akhirnya dia closing. Closing Hmm. itu perdana dia closing di atas 300 juta. Jadi dia cuma ibu rumah tangga, closing dapat di atas 35 juta tuh. Komisi perdananya dia gitu. Nah, setelah itu dia quantum jam lagi untuk bisa nawarin ke yang konsumen yang itu untuk ngambil kafling yang di sebelahnya. Padahal kafling di sebelahnya itu kondisinya udah uang muka tuh Teh. Udah uang muka kan udah berarti udah tanda tangan AJB kan udah nggak mungkin lah gitu. Tapi dia quantum jam dan ternyata itu kewujud lagi gitu. Akhirnya itu batal uang mukanya dan dia jual lagi tuh kaflingnya dapat lagi di atas 30 juta juga itu. Jadi dalam waktu 1 bulanan 2 bulan lah tuh dapat dia sekitar 70-an juta lebih gitu kan. Nah terus saya mikir lah ini saya yang share link kok malah saya nggak ngelakuin quantum jam gitu kan dia yang ngelakuin gitu akhirnya pas tanggal 21 ya kalau nggak salah itu saya ngelihat ngaji Roso yang memang rutin kan setiap hari itu kalau lagi waktu kosong pas. Nah, ada iklan yang trainingnya Zoom itu ya, yang Abundant Revolution yang bat 8 kan. Waduh, kayaknya ini pengen ikut nih gitu kan, pengen ikut banget gitu. Tapi eh, cek rekening sendiri gitu ya, bukan rekening yang lainnya. Cek rekening sendiri itu cuman ada saldo sekitar 150.000. Itu jam 9 atau jam 10-an gitu. Saya Quantum Jam ngebayangin ikutan Zoom-nya, ngebayangin TVB ngejelasin gitu ya tentang Abundant Revolution itu gitu kan. Sampai kayak perasaan tuh yang kayak bener-bener real banget lah gitu. Nah itu jam 2 tiba-tiba kakak saya itu WA saya. WA saya ngirim bukti transfer 5 juta ke rekening gitu. Jadi jam-jam 9 itu saya QJ, jam 2 itu saya ditransfer 5 juta kan. Saya tanya nih, ini apaan nih gitu 5 juta gitu. Dia bilang, oh 3 jutanya buat iklan, 2 jutanya buat saya, dia bilang gitu. Terus ya udah akhirnya saya udah langsung transfer dulu langsung transfer, langsung info ke Mas Hendra untuk ikutin yang bas 8 itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya kan mau ada ini ya, mau ada gathering di developer yang saya jual projectnya ya tanggal 24 Februari kalau nggak salah. Jadi beberapa minggu sebelumnya itu saya belum dapat konsumen sama sekali tuh Teh. Pokoknya bener-bener blank gitu. Wah, ini kalau mati gathering saya nggak bawa customer kayak gimana gitu ya. Betul saya QJ lah ke QJ terus saya bayangin hari pas customer gathering tuh customer tuh datang
Terus saya ngobrol sama mereka, bener-bener kayak real banget gitu, ngebayanginnya, menghayalnya tuh bener-bener halu banget lah bisa bilangnya kayak gitu kan, halu banget gitu. Terus dan saya tuh QJ-nya itu mereka lunas, langsung lunas teh, langsung Oke. lunas. Selama ini tuh belum pernah saya tuh kalau kalau jual properti itu belum pernah lunas. Biasanya pasti booking dulu seminggu baru uang muka, baru pelunasan atau cicilan gitu ya. Nah itu Hmm. saya kemarin QJ-nya langsung lunas dan Masya Allah di tanggal 24 itu datang itu buyer dadakan gitu ya. Dua orang itu mereka langsung survei, lihat-lihat coveringnya dia suka, ngobrol-ngobrol segala macam dan dia langsung lunas hari itu teh. Masya Allah. Jadi yang satunya itu karena rumahnya jauh kan ya, rumahnya jauh, dia nginep. Jadi dia pelunasannya itu di H-1-nya sore di lokasi kafling. Nah, yang di hari H-nya itu yang satunya lagi. Jadi pas gathering itu lumayan lah ya, saya dapat sekitar 250-an juta gitu Masya dari Allah. situ gitu. Nah, terus itu yang kedua ya, yang QJ-nya tadi. Kemudian yang eh, QJ yang ketiga, jadi emang sebelumnya kan saya juga udah belajar tentang releasing juga sih Teh. Jadi emang pada saat saya ikut yang training Teteh itu emang udah kayaknya udah minimal banget lah kalau yang emosi-emosi udah minimal banget gitu. Nah, waktu yang ketiga ini saya dapat lead itu di awal Januari Teh. Di awal Januari saya tuh doanya waktu itu mintanya datengin customer yang mau beli di atas 1.000 meter gitu kan saya bilang tuh. Nah saya QJ-in deh tuh 1.000 meter gitu. Terus terus di FU di follow up terus customer nanya-nanya segala macem gitu ya. Sampai akhirnya dia suka dengan coveragenya dia minat deh tuh dia di 1.000 meter beneran teh 1.000 meteran gitu. Nah, pas survei kedua, dia cek lagi, ternyata bentuk tanahnya itu nggak sesuai sama yang survei pertama. Tuh. Jadi yang sebelumnya saya QJ sebelum ikut training teteh ya, yang sebelum ikut training. Nah, pas yang keduanya itu ya pas dia habis survei itu dia nggak suka sama kondisi tanahnya karena nggak sesuai gitu ya sama yang dilihat pertama. Nah, itu eh, saya QJ teh di sampingnya dia teh. EQJ di sampingnya dia karena dia kecewa istilahnya dia kecewa kayak nggak akan lanjut gitu kan. Saya Nah, QJ terus saya oke. sending love di sampingnya dia bener-bener gitu. Jadi kamu di Terus sebelahnya akhirnya Sambil saya, gitu. merem nggak, Pak? ah Sambil merem nggak? enggak ya yang ngebayangin aja sambil ya dia sambil kan ada teman saya juga kan dia ngobrol sama teman saya di sampingnya sambil saya QJ gitu ya sambil sambil sending love gitu. Terus akhirnya saya ngomong tuh sama teman saya coba hubungin owner developer gitu kan kalau nggak salah tuh di sampingnya tuh ada tanah kosong gitu ya, juga kan gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol eh, terinfo dia tuh bahwa di samping yang tanah 1.000 meter itu ada lagi tanah lagi kosong gitu. Akhirnya kita tawarin tuh teh, tawarin. Hmm. Akhirnya dia survei lagi tuh kan siang itu udah ngecek tuh tanahnya kan, udah nggak suka tuh. Akhirnya pas sore dia ngecek lagi yang tanah yang di sebelahnya ternyata dia suka, suka banget. Jadi akhirnya nambah teh, jadi totalnya itu hampir 4.000 meter jadinya. Wah, keren-keren. 4.000 meter gitu. Terus ya alhamdulillah akhirnya cair juga di pas bulan Ramadan kemarin itu omsetnya di atas 1 M dan dahsyatnya itu cash keras gitu. Cuman 1 bulan itu cash keras dengan nilai yang luar biasa lah. Biasanya kan paling ya ratusan juta gitu ya, paling berapa gitu. Ini di atas 1 M gitu dan cash keras itu, waduh masya Allah banget gitu. Itu sih teh kalau yang apa testi yang finansialnya lah ya gitu ya. Oke. Setelah kelas apaan sih yang dilakukan sama Pak Rahmat daily rutinnya? Kalau daily rutin kan sadar nafas syukur ya teh ya. Nah, Eh, jadi saya tuh kalau biar nggak lupa teh, saya ngerekam teh. Saya rekam di handphone, jadi kayak bikin MP3 gitu. Saya rekam sadar nafas syukur itu dengan suara saya. Terus saya kasih background musik, suara alam atau apalah gitu. Nah itu saya jadiin alarm teh. Saya jadiin alarm itu bunyiin itu di jam 3.30. Jadi emang saya biasa rutin bangun buat tahajud gitu ya. Itu jadi jam 3.30 tuh saya dibangunin sama alarm itu.
langsung sadar nafas syukur gitu. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, saya masih dikasih nafas, ya gitulah segala macam lah Teh, yang sesuai sama yang di daily routine yang kita itu ya. Terus di akhir dari rekaman itu eh, ada notif tuh, saya kasih notif, jangan lupa untuk doain 10 orang hari ini kayak gitu. Nah itu nanti terulang lagi alarmnya jam 10 sebelum saya tidur. Jadi sehari itu 2 kali saya dengerin alarm itu udah pasti gitu. Itu Teh. Jadi Wah, bikin keren ternyata itu rahasianya ya. Sadar apa syukurnya ya. Terus kalau sekarang mungkin bedanya sama dulu ya Teh, kalau ikutan eh, sebelum paham ilmu Teh Feby ya. Dulu tuh kalau misalnya ada masalah gitu ya, ada orang yang ngeselin atau apalah, itu kan kita karena suka kesel gitu ya, suka misu-misu, suka ngegerundel gitu ya, suka kesel lah gitu. Kalau sekarang tuh lebih enjoy aja sih. Nggak ada yang bikin sesek nafas lagi gitu kalau misalnya dia kesel gitu. Misal tiba-tiba habis berdebat deh sama temen gitu, oh, kesel gitu kan. Kayaknya harus harus menang lagi kita debat. Tapi sekarang tuh nggak, lebih diem, udah kayak diem. Udah langsung saya releasing aja langsung. Langsung releasing, nol lagi, langsung bercanda lagi sama dia. Kayak gitu, Teh. Jadi lebih lebih nyaman aja sih, Teh. lebih enjoy Gitu. banget yang ngejalanin hidup ya. Terus sama kalau misalnya kayak doa, itu kalau dulu kan kita minta-minta yang kayak tadi Teteh itu ya, minta-minta sampai kayak bener-bener mental pengemisnya, mental miskinnya itu keluar banget gitu ya. Nah kalau sekarang itu doanya itu nggak kayak gitu, jadi bener-bener yang ya Allah syukur alhamdulillah gitu. Hari ini saya sudah punya penghasilan 200 juta sebulan, meskipun belum gitu ya. Ya, Ini betul. kayak gitu gitu. Ya tapi alhamdulillah masih ya tercapai juga sih, meskipun tidak rutin gitu. Teh, saya Kayak gitu boleh tuh. tanya nggak? Boleh? Oke, saya tanya ya Teh. Boleh banget sayang. Tadi kan ini apa? Bapak bilang kan tadi waktu Quantum Jam yang kedua atau yang keberapa itu kan tadi sempat menyinggung kalau membayangkan Quantum Jam itu sampai kayak halu gitu. Nah itu sehalu apa sih Pak? Soalnya saya juga diceritain Teteh tuh, Teteh waktu membayangkan Quantum Jam jodoh juga aku kok kayak halu gitu ya. Nah apa memang memang harus sehalu itu atau gimana? Nah saya pengen tahu dengar dulu dari Bapak itu waktu itu sehalu apa sih ngebayanginnya sampai deal gitu. Nanti juga Teteh juga bisa nanggapin tentang itu. Gimana Pak? Iya, waktu yang Quantum Gym kedua itu kan dia udah kecewa ya, udah kelihatan lah mukanya udah kecewa, udah gak kepengen lanjut lah istilahnya gitu kan. Itu udah hampir, kita juga udah hampir putus asa juga ya, udah hopeless juga, tapi akhirnya Bismillah gitu kan. Udah akhirnya saya Quantum Gym lagi, saya bayangin lagi orang itu survei ke tanahnya gitu loh Mbak. Survei ke tanahnya, terus Hmm. dia suka suka banget sama tanahnya. Padahal saya juga belum lihat tuh tanahnya kayak gimana, tapi saya ngebayangin si konsumennya tuh beneran suka banget gitu dengan Oke. tanahnya itu gitu. Ya pikiran gimana ya, ya ya kan kita belum Pokoknya pernah kebayang tanah menghayal itu, ya. ngebayanginnya yang udah indah banget gitu loh Mbak. Oh iya 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 Eh, iya. Iya. kan kita belum tahu lihat tanahnya, belum lihat Iya. tanahnya tuh. Tapi tuh udah Hmm. ngebayangin tuh yang nanti tanahnya tuh kayak gimana, yang bagus segala macem kayak gitu Mbak. Oh iya iya iya. Emang gitu ya Teh ya. Teh juga gitu kan waktu Quantum Jam jodoh atau apa tuh memang dibayangin sedetail itu yang ya memang halus sih. Untuk orang awam ya kedengarannya emang kayak halu orang belum melihat tapi udah dibayangin gitu gimana Teh. Ya, rumus dari menciptakan segala sesuatu adalah merasakan sudah menerimanya. Bersyukur dan betul-betul merasakan sudah menerimanya. Itu mencipta, Amanda. Jadi Hmm. dari quantum jam itu adalah, kan tadi kita udah ulas ya di materi pertama kita, materi pertama Abundant Revolution, semuanya sudah berkelimpahan. Semuanya udah ada dan tersedia. Sebenarnya kan udah ada. Tidak ada menjadi ada, itu kasih cetakan dong di batin. Kasih cetakan di dalam energi batin ini. How the feel, rasanya kayak apa. Bahagianya kayak apa menerima itu. Saat kamu merasakan rasa bahagia dan kamu mensyukuri tentang sesuatu yang belum kamu terima, akan-akan itu sudah ada di tangan kamu. Itulah proses penciptaan.